Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Aprianti Lestari sebagai apoteker. Saya Dwi Fia Dinasti sebagai pasien. Kami akan mempraktekkan konseling Dengan tema diabetes pada ibu hamil. Jadi tonton sampai akhir ya. Dadah. Resepnya atas nama Ibu Dwi. Iya, betul. Dengan Ibu sendiri? Iya, saya sendiri. Ini resepnya dapat insulin malam ya Bu. Saya coba cek ketersediaannya dulu ya Bu. Oke. Ibu boleh duduk dulu, nanti saya panggil Bapak ya Bu. Terima kasih. A few minutes later. Atas nama Ibu Dwi. Iya. Ibu, ini untuk obatnya tersedia ya Bu. Dan kalau boleh tahu sekarang Ibu sedang hamil nggak ya Bu? Iya, saya sedang hamil 8 minggu. Oh, baik. Kalau untuk cara penggunaan obatnya Ibu sudah paham atau belum? Sedikit belum paham sih, Mbak. Kebetulan di apotek kami melayani konseling Ibu. Kurang lebih membutuhkan waktu 5-10 menit jika Ibu bersedia. Oke, saya mau. Oh, bersedia Ibu ya. Baik. Kalau begitu ini saya siapkan dulu untuk obatnya. Ibu bisa melakukan dulu transaksi pembayaran di kasir Ibu. Untuk harganya berapa? Untuk harganya 250.000 Ibu. Oke. Jelaskan ya Bu. Iya. Nanti kalau Ibu sudah selesai melakukan transaksi pembayaran, boleh langsung ke ruangan konseling ya Bu. Oh iya, makasih. A few minutes later. Misi. Pagi, Bu. Silakan dulu Ya, juga. terima kasih. Ibu Dwi, perkenalkan, saya Sri Aprianti, apoteker yang sedang tertulis pada pagi hari ini. Iya. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu Ibu Dwi. Iya. Bisa disebutkan untuk tanggal lahirnya Ibu? Tanggal lahir 1 Januari 1919. Baik. Ibu Dwi usianya 26 tahun ya Bu? Iya, betul. Ibu tadi sudah tebus resepnya ya Bu di depan? Iya. Dari Dokter Angkasa ya Bu, alamatnya di Jalan Duren Sawit nomor 1 Jakarta Timur ya? Iya. Bu, ini dari dokter, Ibu dapat resep Humalog ya Bu, insulin pen. Penggunaannya 3 kali sehari 10 unit Ibu. Iya. Sebelumnya kemarin Ibu sempat tes gula darah sama dokter Ibu. Iya, kemarin dites sama dokter itu Untuk hasilnya gimana? hasilnya 260-an, Mbak. Oh, lumayan tinggi Iya, ya Bu. ha-ha. Oh, baik, baik. Kemarin dokter sudah menjelaskan belum Ibu tentang obat Ibu? Kemarin sih dokter bilangnya cuma kalau di resep itu obatnya buat ini, Mbak. Nurunin gula darah. Oh, baik. Kalau untuk hasil yang diharapkannya, dokter sudah menyampaikan belum Bu setelah penggunaan obat ini? Kemarin setelah penggunaan obat, dokter bilang nanti gula darah saya bisa turun terus normal lagi gitu. Baik, baik. Kalau untuk cara pemakaiannya Ibu sudah paham belum Bu? Kemarin dokter juga itu sih ngasih tahu cara pakainya, tapi kurang paham aja, Mbak, gitu. Oh, baik. Lupa. Nanti saya coba jelaskan lagi ya Mbak ya, Iya. cara pemakaiannya. Kalau selama ini Ibu merasa ada keluhan nggak Ibu? Keluhan kalau akhir-akhir ini sih saya suka ini ya, pipis-pipis, terus haus, agak lemes di badan, terus sama nafsu makannya kurang, nggak nafsu makan saya. Saya akan menjelaskan untuk penggunaan insulinnya ya Bu. Sebelumnya untuk penyimpanannya nanti kalau insulinnya masih dalam keadaan baru, itu penyimpanannya di pintu
kulkas ya Bu, jangan di freezer. Oke. Ya, tapi kalau insulinnya sudah Ibu gunakan atau sudah Ibu buka, itu nanti penyimpanannya di sumber ruang ya Bu, atau di kotak obat saja Ibu, tapi jangan sampai terkena sinar matahari ya. Iya. Kebetulan di sini saya punya insulin kosong Ibu, tapi ini sebagai hanya contoh penggunaan saja ya Bu, bukan insulin yang punya Ibu. Nah, nanti kan pada saat dikeluarkan dari kulkas itu insulinnya dalam keadaan dingin ya Bu. Nah, nanti insulinnya Ibu harus disesuaikan dulu dengan suhu tubuh Ibu. Caranya dengan digosok-gosok seperti ini ya Bu. Nah, setelah itu insulinnya dikocok-kocok terlebih dahulu Ibu. Bisa seperti ini. Tujuannya supaya obatnya itu tercampur sempurna. Nah, setelah itu baru insulinnya bisa dibuka ya Bu, tutupnya. Kemudian untuk segel jarumnya bisa dibuka ya Bu. Iya. Gitu. Oke. Kemudian jarum dengan ujung pensil ini dihubungkan. Kemudian dipatahkan gitu ya. Oke. Nanti untuk pemasangan jarumnya harus tegak lurus ya Bu, karena kalau jarumnya bengkok nanti cairannya tidak bisa keluar Ibu. Oh iya. Kemudian tutup yang putih ini bisa dibuka ya Bu. Oke. Setelah itu sebelum Ibu menggunakan insulinnya, nanti Ibu harus melakukan priming terlebih dahulu ya Bu. Iya. Priming itu dia membuang 1-2 unit insulin. Tujuannya untuk memastikan kalau jarum ini sudah terpasang dengan baik. Oke. Jadi nanti Ibu bisa set dulu dari yang 1-2 mili ya Bu. Iya. Oke. Kemudian ini jarumnya bisa dibuka. Nah, nanti Ibu bisa dicoba dulu ya Bu. Kalau cairannya sudah keluar, berarti itu insulinnya sudah ready ya Bu, sudah bisa digunakan. Iya. Nanti kalau sudah bisa keluar, Ibu bisa set insulinnya sesuai dengan dosis yang Ibu inginkan. Oh iya, tadi di 10 unit ya? Nah, betul Bu. Nanti ini 10 unit ya Bu ya. Nah, untuk area penyuntikannya itu biasanya di area berlemak Ibu, seperti di perut, di lengan atas, di paha, sama di bokong Ibu. Tapi karena Ibu sekarang sedang hamil, maka nanti untuk penyuntikannya bisa di lengan atas atau di paha ya Bu ya. Nanti sebelum disuntikan, area yang akan disuntikan itu nanti dibersihkan dulu ya Bu dengan menggunakan alkohol swab. Kemudian dibiarkan kering sendiri ya Bu, jangan dilap. Nah, untuk di sini saya mencontohkannya di lengan atas ya Bu ya. Nah, nanti untuk memegang insulinnya, ibu jari memegang di bagian piston ya Bu, dan keempat jari memegang bagian badan insulin. Nah, nanti untuk penyuntikannya posisinya harus tegak lurus seperti ini ya Ibu. Ya, setelah jarumnya menyuntikkan nanti dibiarkan 5-10 detik Ibu. Baru nanti insulinnya bisa dicabut ya Bu ya. Nah, setelah itu Ibu bisa menutup kembali jarumnya, kemudian melepaskannya ya Bu ya dari badan insulin. Untuk jarumnya ini nanti diusahakan hanya 1 kali pemakaian saja ya Bu. Kemudian dibuang di tempat yang aman ya Bu ya. Nanti kalau Ibu bingung untuk membuangnya, Ibu boleh dikumpulkan dulu. Nanti kalau sudah terkumpul, boleh diserahkan ke apotek kami ya Bu. Ya, Mbak. Ibu Dwi, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Nanya Mbak, tadi kan tempat penyuntikan tadi, saya mau nanya itu kan kalau udah disuntikin di area lengan ya tadi contohnya, itu bisa nggak sih tempat yang sama atau harus pindah-pindah atau gimana ya? Saya bingung. Lokasi penyuntikannya itu jaraknya 1 cm ya Ibu Dwi. Nah, jadi nanti seperti ini ya Ibu Dwi, dari atas jarak 1 cm turun ke bawah, nanti naik lagi ke atas, kemudian bisa turun lagi ke bawah ya Bu, di tempat yang berbeda ya Bu, jaraknya 1
1 cm ya, jangan lupa. Nah, saya sarankan nanti untuk lokasi penyuntikannya, apabila Ibu Dwi minggu ini menggunakan lengan yang kiri, nah untuk di minggu yang kedua nanti berpindah Ibu ke lengan yang sebelah kanan. Jadi jaraknya 1 minggu ya? Iya, betul Ibu. Baik Ibu Dwi, ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu Dwi? Oh enggak, cukup sih. Oh baik, kalau gitu berarti udah paham ya Bu ya? Ya. Kalau begitu boleh saya minta untuk dijelaskan ulang ya Ibu, apa yang telah saya sampaikan? Iya, aku jelasin ya Mbak tadi gimana caranya. Yang pertama kan tadi kalau masih baru kan disimpannya di kulkas ya, di pintu aja. Terus habis itu kalau udah dibuka disimpannya di lemari ya, lemari obat ya. Ya, betul. Terus nggak boleh kena sinar matahari. Nah setelah dikeluarin dari kulkas digosok-gosok dulu, habis digosok-gosok dikocok 3 kali aja biar kecampur. Nah habis itu tutup insulinnya dibuka, terus dipasang jarumnya ya. Tadi jarumnya harus tegak lurus ya tadi ya, biar cairannya keluar. Terus ini udah, terus dilepas tutupnya. Habis itu di setting, dibuang, diambil cairannya 1 mili aja ya tadi. Terus kita dulu ya Bu ya. Ya kalau cairannya udah keluar berarti jarumnya udah oke. Habis itu diambil sesuai dosisnya tadi 10 unit ya. Ini 10. Nah udah 10, terus misalnya tadi di lengan itu dibersihin dulu ya, tadi dibersihin pakai alkohol swab, nunggu kering baru disuntik. Nah disuntiknya itu tegak lurus sama lengan. Kalau udah disuntik nanti untuk pemegangan insulinnya begini ya, betul. Gini tegak lurus. Terus kalau udah disuntik nanti tunggu 5-10 detik baru dicabut. Nah seperti itu. Terus dibuka jarumnya. Setelah dibuka jarumnya ditutup kembali jarumnya. Ya. Terus disimpan di tempat yang aman ya tadi. Oke. Nanti untuk jarumnya penggunaannya hanya 1 kali saja. Iya. Oke. Berarti udah paham ya Ibu? Iya udah. Ibu ini apakah ada alergi obat Ibu? Oh, enggak sih, enggak ada. Oh baik, tidak ada ya. Baik. Jadi nanti Ibu selain menggunakan insulin ini disarankan untuk mengatur pola hidup juga Ibu. Jadi nanti untuk pola makannya diatur juga ya Bu, seperti kandungan karbohidrat, lemak sama proteinnya ya Bu. Terus nanti disarankan untuk melakukan olahraga juga Ibu, minimal 3 kali dalam seminggu ya Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Kalau kan saya lagi hamil ya Mbak ya. Terus olahraga apa sih yang maksudnya aman gitu buat saya? Oh baik. Untuk olahraganya Ibu bisa jalan di pagi hari aja Ibu, atau mengikuti kelas senam untuk Ibu hamil Ibu. Iya. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Enggak, udah cukup. Oh baik, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, Ibu bisa tanda tangan di sini ya Bu sebagai bukti untuk konseling pada hari ini. Di sebelah mana? Di sebelah sini aja Ibu. Oke. Udah Mbak. Oh baik. Ibu, ini saya kasih kartu nama saya ya Bu. Kalau misalkan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi, semoga sembuh ya.